Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Julianti dari Program Studi Diploma 3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, kelas AK6A dengan nomor induk mahasiswa 1417010022. Yang terhormat Ibu Lia Ekowati, SOS MPA selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Hafidudin SAG selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak atau Ibu penguji sidang. Saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT XXX. Sebelumnya, saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu. Pajak merupakan salah satu wujud peran dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerima negara, maka harus terus ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Salah satu perusahaan yang menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak adalah PT XXX, yang merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri CPO atau minyak kelapa sawit. PT XXX adalah sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, maka wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas jasa tersebut. Maka PT XX dalam menjalankan kewajibannya sesuai atau tidak dengan undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penulisan tugas akhir. Yang pertama, menjelaskan objek pajak penghasilan pasal 23 pada PT XXX. Yang kedua, menjelaskan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT XXX. Yang ketiga, menjelaskan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada PT XXX. Yang keempat, menjelaskan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT XXX. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan rekapitulasi penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT XXX. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu ada pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23, yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Dan selanjutnya pihak-pihak yang termasuk penerima atau yang dipotong PPh pasal 23, yaitu ada wajib pajak dalam negeri, orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23, yaitu ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Dan ada sewa dan jasa. Selanjutnya ada tarif yang digunakan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada tarif 15% dan tarif 2%. Tarif 15% untuk objek pajak dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Sedangkan tarif yang 2% untuk sewa dan jasa. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, objek jasa yang dikenakan PPh pasal 23 yang ada di PT XXX. Dalam melakukan aktivitas perusahaan di bidang perkebunan dan industri CPO, maka PT XXX ini membutuhkan jasa untuk menjalankan aktivitas tersebut. Jasa-jasa tersebut dikenakan PPh pasal 23, yaitu ada jasa audit, jasa kebersihan, jasa catering, jasa tiki, jasa servis, jasa transportasi, dan jasa perbaikan ekskavator. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 23 atas objek jasa pada PT XXX. Perhitungan PPh pasal 23 atas objek jasa yang dilakukan oleh PT XXX adalah yang pertama secara manual, yang akan menghasilkan rekapan PPh pasal 23 atas jasa. Selanjutnya, rekapan tersebut diinput melalui atau menggunakan aplikasi SPT. Berikut ini adalah perhitungannya. PT XXX membayar jasa kebersihan kepada ABC
yang mempunyai NPWP sekian-sekian, senilai 923.400, belum termasuk PPN. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT XXX atas penghasilan yang diterima oleh PT ABC adalah 2% dikali 923.400, sama dengan 18.468. Berdasarkan perhitungan di atas, penghasilan PT ABC atas jasa kebersihan dipotong sebesar 18.468 oleh PT XXX selaku pemotong pajak, dan penghasilan yang diterima sebesar 905.814. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 23 atas objek jasa pada PT XXX. PT XXX sebagai wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak, karena PT XXX telah menggunakan jasa dari badan usaha lain. Maka, PT XXX berperan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Tata cara pemotongannya yaitu yang pertama, setiap tagihan dari pihak lain atas jasa maupun sewa yang sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 harus dipotong PPh pasal 23, kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang kedua, tagihan atas pekerjaan jasa yang tidak dipisahkan antara material dan jasa, pemotongan PPh pasal 23 dikenakan atas tagihan seluruhnya, tidak termasuk PPN. Yang ketiga, bukti pemotongan PPh pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa. Yang keempat, apabila pemberi jasa tidak mempunyai NPWP, maka penulisan dalam kolom NPWP adalah sekian-sekian, titik sekian-sekian-sekian, titik sekian-sekian-sekian, titik sekian, titik XXX, titik sekian-sekian-sekian. XXXX diisi dengan kode KPP lokasi masing-masing cabang. Yang kelima, bukti pemotongan PPh pasal 23 lembar K1 atau asli harus disampaikan kepada pemberi jasa. Yang keenam, bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam satu masa pajak direkapitulasi menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Yang ketujuh yang terakhir, apabila dalam hal penerimaan imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dengan PMK 244-PMK3-2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 244-PMK3-2008 ayat 1. Dalam mencetak bukti pemotongan, PT XX melakukannya dengan komputerisasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi YSPT. Selanjutnya, penyetoran PPh pasal 23 atas objek jasa pada PT XXX. Setelah dilakukannya perhitungan dan diketahuinya besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT XX selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi atau bank umum yang telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Penyetoran PPh pasal 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas negara melalui kantor pos maupun melalui bank badan usaha milik negara atau bank usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Jatuh tempo pembayaran pajak selambat-lambatnya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran PPh pasal 23 atas objek jasa yang dilakukan pada PT XXX menggunakan aplikasi e-billing, yaitu dengan 2 langkah. Langkah pertama yaitu membuat kode billing dengan cara buka situs www.pajak.go.id, lalu klik login. Setelah itu isikan NPWP dan kata sandi serta kode keamanan yang telah didaftarkan, lalu input data sesuai jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, jumlah setor, dan uraian, kemudian klik buat kode billing. Dan langkah kedua melakukan pembayaran. Tunjukkan kode billing yang sudah tercetak atau terunduh, serahkan kepada petugas loket teller, bank atau pos persepsi, lalu teller akan memproses transaksi dan memberikan bukti penerimaan negara atau BPN yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di KPP.
Selanjutnya, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada PT XXX. Laporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotong PPh pasal 23 terdaftar. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT XX adalah secara online dengan menggunakan situs mitra pajakku yaitu e-filing. Berikut ini adalah tahapan pelaporan pajak secara online dengan menggunakan situs mitra pajakku. Yang pertama harus mempunyai e-filing. Wajib pajak diwajibkan memiliki e-filing atau Electronic Filing Identification Number. e-filing terdiri dari 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak di seluruh Indonesia. Kedua, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-filing. Proses ini berlangsung secara online melalui website djponline.pajak.go.id. Dalam proses tersebut diperlukan e-filing sebagai bagian dari identitas wajib pajak. Yang ketiga, melakukan aktivasi akun dengan cara mengklik tautan aktivasi yang dikirim via email. Yang keempat, melakukan pengisian SPT secara online. Yang kelima, meminta kode verifikasi untuk mengirimkan SPT. Kode ini didapat dikirim via email atau SMS. Yang terakhir, yang keenam, menerima bukti elektronik laporan SPT via email. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Maka setiap wajib pajak, badan maupun orang pribadi, berkewajiban untuk melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23 atau 26 disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh pasal 23 bulan September 2019, maka SPT masa PPh pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober 2019. Jika tanggal jatuh tempo pelaporan SPT bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, rekapitulasi penyetoran dan pelaporan terhadap pasal 23 atas jasa pada PT XXX. Berdasarkan tabel tersebut, penyetoran pajak atas jasa pada PT XXX dapat disimpulkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena PT XXX melakukan penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pada bulan Januari dan Februari dilakukan penyetoran tanggal 11 dikarenakan tanggal 10 merupakan tanggal merah atau hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk pelaporan PPh pasal 23 pada PT XXX atas jasa, dapat disimpulkan bahwa PT XXX telah melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena PT XXX melakukan pelaporan yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pada bulan Desember, tidak adanya penyetoran maupun pelaporan karena tidak ada jasa yang digunakan pada bulan tersebut, sehingga tidak adanya jasa yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi jasa dan tidak ada PPh pasal 23 yang dipotong. Selanjutnya, masalah yang sering muncul di PT XXX, terutama dalam hal pembayaran. Pada saat melakukan ekualisasi, terdapat perbedaan saat disandingkan antara SPT dan laporan keuangan. Ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan antara biaya atau pendapatan atau objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan atau objek pajak yang dicatat dalam surat pemberitahuan atau SPT. Dengan melakukan ekualisasi, wajib pajak akan dapat melacak atau memastikan apakah seluruh transaksi yang menjadi objek PPh pasal 23 telah dipotong pajaknya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, PT XXX melakukan pembetulan pada surat pemberitahuan dan melakukan pembayaran jika ada transaksi
yang menjadi objek PP Pasal 23 yang belum dipotong. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penulisan laporan tugas akhir mengenai penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT XXX, dapat disimpulkan yang pertama. Objek pajak penghasilan Pasal 23 yang ada di PT XXX adalah jasa dan sewa. Sesuai dengan daftar objek PP Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK 03/2015. Yang kedua, perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh PT XXX, yaitu dengan komputerisasi yang menggunakan aplikasi YSPP. Beserta tarif potongan yang digunakan oleh PT XXX dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa, yaitu sebesar 2%. Maka perhitungan PP Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh PT XXX sudah sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT XXX sebagai pemotong pajak telah melakukan salah satu kewajibannya, yaitu melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 terhadap jasa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, dalam penyetoran pajak penghasilan Pasal 23, PT XXX telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyetoran PPh Pasal 23 PT XXX atas jasa dilakukan sampai batas tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat, pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XXX ini dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. PT XXX melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dengan menggunakan SPP masa PPh Pasal 23 atau 26. Untuk pelaporan yang telah dilakukan oleh PT XXX telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yang kelima, rekapitulasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XXX sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tata cara yang ada sudah mengacu pada peraturan perpajakan tersebut, hingga PT XXX dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 sudah sesuai seperti objek-objek yang dipotong dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tentang penerapan perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa di PT XXX, maka saran bagi perusahaan terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa agar dapat mempertahankan prosedur PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga PT XXX dapat menjadi perusahaan yang semakin maju. Dan bagian accounting maupun bagian pajak harus lebih teliti dalam hal melakukan penginputan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23, agar masalah dalam hal pembayaran tidak terdapat perbedaan lagi saat disandingkan antara surat pemberitahuan atau SPT dengan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.